Pandemi COVID-19 yang menyerang hampir seluruh penjuru dunia tentu membuat banyak orang menderita sob. Mereka harus kehilangan pekerjaan, ujian dari rumah, sampai sidang skripsi dari rumah pasti merasa kalau mereka adalah generasi yang paling menderita. Terlebih lagi banyak pakar yang menyatakan pandemi COVID-19 ini gak akan selesai dalam waktu dekat, alias bisa jadi sampai tahun depan. Meskipun pandemi ini begitu keras menghantam kehidupan dari berbagai sektor, tapi kamu bukanlah generasi yang paling menderita, sob. Sebelum lanjut, kami ingatkan kalian untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kami tetap semangat bikin konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Ada satu generasi di dunia yang disebut sebagai generasi yang paling menderita sepanjang sejarah manusia. Mereka adalah orang-orang khususnya di Eropa dan Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1900. Ketika mereka berusia 14 tahun, Perang Dunia I dimulai, dan baru berakhir ketika mereka merayakan ulang tahun ke-18 dengan 22 juta orang terbunuh. Masih di usia ke-18, di tahun yang sama, mereka harus menghadapi salah satu pandemi terburuk yang pernah melanda planet bumi, yaitu flu Spanyol. Selama 2 tahun, generasi ini harus menjalani hidup di bawah bayang-bayang terserang penyakit yang tak kalah mematikan dibandingkan COVID-19 ini selama 2 tahun. Nama terapi plasma darah semakin mendapatkan tempat dalam sejarah pengobatan di dunia, seiring munculnya flu Spanyol pada tahun 1918. Gak kurang dari 50 juta orang di muka bumi harus kehilangan nyawanya akibat flu Spanyol. Jika berhasil selamat dari wabah tersebut, generasi ini bisa bersantai selama beberapa tahun, mungkin untuk menyelesaikan pendidikan hingga kemudian mulai bekerja. Tapi pada usia 29 tahun, mereka harus bersiap menghadapi bencana ekonomi yang disebut depresi hebat. Saat itu tingkat pengangguran mencapai 25%, PDB global turun sampai 27%. Selama 4 tahun, kondisi ini mau tak mau harus mereka jalani, walau akhirnya ekonomi dunia yang hampir runtuh bisa terselamatkan. Namun ketika mulai sibuk dengan sekolah anak, yaitu ketika mereka berusia 39 tahun, Perang Dunia II dimulai. Mereka harus menyaksikan 75 orang merenggang nyawa akibat perang, dan 6 juta orang meninggal karena Holocaust saat mereka berusia 39 hingga 45 tahun. Setelahnya, selama 7 tahun, generasi ini kemudian baru mulai menjalani kembali hidup normal. Tapi hanya 7 tahun, sebab setelah itu, khususnya bagi warga Amerika Serikat, Perang Korea berkecamuk hingga menewaskan 5 juta orang. Jika mereka berumur panjang di usia 62 tahun, saat mereka seharusnya sibuk dengan cucu-cucu mereka, krisis rudal Kuba yang menjadi titik kritis Perang Dingin mengancam warga Amerika Serikat. 2 tahun berselang, Perang Vietnam yang membuat Amerika Serikat kembali dengan muka tertunduk terjadi. Baru setelah mereka berusia 75 tahun saat Perang Vietnam usai, dunia terasa lebih baik. Jika memang mereka bisa selamat dari rentetan panjang bencana tersebut, bisa jadi bukan hanya faktor kerja keras yang berperan, tetapi juga faktor keberuntungan. Tentu ini hanyalah sebuah perspektif dalam video ini. Bisa jadi mereka yang menjalani bencana-bencana tersebut justru merasa baik-baik saja. Namun sebuah pesan yang jelas ingin disampaikan di sini adalah bahwa bumi gak akan pernah terbebas dari bencana. Tinggal bagaimana manusia mampu bekerja keras dan cerdas serta saling membantu untuk melewati semuanya. Ini semua pasti akan berlalu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian mendapatkan info terbaru pada hari ini. Terima kasih, saya Nurul Jumita, Kala Cerita.